Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan materi terkait dengan proses fotosintesis, di mana anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Fadila Anwar, kemudian ada Hikmah Wardani, Putri Haryani, Akbar, dan juga Tessa Ramadhani yang mungkin akan terlambat hadir pada hari ini. Untuk pemaparan materi akan dipaparkan oleh saudari Hikmah Wardani. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, langsung saja. Di sini kami telah membuat media pembelajaran yaitu terkait proses fotosintesis. Di sini terdapat gambar tumbuhan bunga, di mana ada bagian yaitu bunga, daun, akar, dan batang. Lalu apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan atau pemasakan yang dilakukan oleh tumbuhan, di mana ada empat hal penting yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang pertama yaitu air, atau H2O, yang kedua CO2 atau karbon dioksida, yang ketiga yaitu klorofil yang terdapat pada daun, yang keempat yaitu cahaya matahari. Lalu bagaimana prosesnya? Yang pertama, air yang terdapat di dalam tanah diserap oleh akar, dibawa menuju ke daun, di mana di daun inilah terjadinya proses fotosintesis, karena di daun terdapat zat yang dinamakan klorofil atau zat hijau daun. Kemudian CO2 atau karbon dioksida yang didapatkan dari nafas manusia atau dari kendaraan bermotor, ini diserap oleh stomata yang berada di bawah daun. Kemudian dengan bantuan cahaya sinar matahari, CO2 dan H2O melakukan proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya menghasilkan C6H12O6 atau yang dinamakan karbohidrat, zat gula. Kemudian yang dihasilkan yaitu O2, oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih memperdalam dan mempermudah kita dalam mengetahui proses fotosintesis, kami ada sebuah lagu dan sudah kami share di grup masing-masing. Coba bisa sama-sama kita lihat dan kita nyanyikan bersama-sama. Lagu ini irama Ragdeman, tahu kan? Tahu. Bisa dicontohkan dulu saudara Akbar. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar, menuju ke daun lewati pembuluh silen. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh floem. Coba kita ulang sama-sama. Satu, dua, tiga. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar, menuju ke daun lewati pembuluh silen. Karbon dioksida diserap lewat stomata. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Glukosa dan
oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh floem. Itulah tadi penjelasan tentang proses fotosintesis. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Silakan ditanyakan, kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kepada saudari Putri Rosaliana bisa menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada pengajar hari ini. Pertanyaan saya, tolong Anda jelaskan seberapa efektivitasnya media yang telah Anda buat bagi pendidik dan peserta didik. Jelaskan apa saja. Baik, terima kasih kepada Putri Rosa. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baik kepada saudari Nina Blanco, bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nabila Dipasyanaya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara menjelaskan materi proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau agar mudah dimengerti oleh anak SD atau SD? Berikan alasannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila Dipasyanaya atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada saudari Nicole Jana, bisa menyampaikan pertanyaan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwalina ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya adalah, adapun dari proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Jadi pertanyaan saya adalah, jika hari hujan ataupun mendung, apakah tumbuhan akan tetap berfotosintesis? Dan pertanyaan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Nicole Jana. Berilah kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari para audiens. Dadah, yuk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nabila Dipasyanaya sekaligus pertanyaan dari Putri Rosalina Nurfesi. Nah, pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila Diva terkait bagaimana cara menjelaskan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau agar mudah dimengerti oleh anak SD atau SD. Sebelumnya kami sudah membuat yang media pembelajaran ini sebagai alternatif untuk menjelaskan tentang proses fotosintesis. Nah, selain menggunakan media ini, kalau misalnya siswa kurang mengerti, kita bisa menggunakan metode eksperimen, yaitu mengajak siswa untuk ke lapangan. Lumrahnya anak SD itu kan suka yang namanya diajak keluar atau berinteraksi dengan alam. Nah, di sini kebetulan pembelajaran kita terkait dengan proses fotosintesis. Nah, dia kan berkaitan dengan alam. Jadi kita bisa mengajak siswa untuk melihat, oh kayak gini loh cara membuat cara proses fotosintesis. Ada matahari, ada tumbuhan, seperti itu. Lalu untuk bahan-bahannya seperti 4 hal tadi, ada CO2 atau karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah coba kita menghirup, terus kita keluarkan. Nah, gas itulah yang disebut dengan karbon dioksida, atau juga gas kendaraan bermotor, itu dinamakan dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada air, atau nama ilmiahnya H2O. Di sini air terdapat di dalam tanah. Di dalam tanah ini diserap oleh akar, kemudian akar membawa air tersebut menuju ke klorofil yang terdapat pada daun. Nah, ada hasilnya, yaitu C6H12O6.
dari saudari Putri Rosalmiana tadi terkait dengan efektivitas media kami. Menurut kami, media yang kami buat itu sudah efektif. Mengapa? Karena kami sudah memaparkan tentang proses fotosintesis. Kemudian jika ingin lebih efektif, kita bisa mengajak siswa untuk melakukan eksperimen keluar. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan saudara Nabila di Fasyanaya dan Putri Rosalmiana. Apakah jawabannya dapat kami? Baik, jawaban dapat saya pahami. Terima kasih. Jawabannya dapat saya pahami. Sama. Dah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nita yang pertanyaannya tadi, apakah ketika hari hujan atau mendung, tumbuhan tetap dapat berfotosintesis? Jawabannya tidak, karena salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis adalah cahaya matahari, di mana cahaya matahari itu fungsinya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula atau oksigen. Sekian pertanyaan saya, sekian jawaban saya, apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Baiklah, karena semua pertanyaan sudah dijawab, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjawab atau dalam presentasi. Saya ini channel Hidayah Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.